Halo Bedegers. Bicara tentang komando pasukan khusus atau Kopassus, emang gak ada habisnya deh. Mulai dari pendidikan, kehebatan, hingga prestasi, selalu saja menarik untuk dibahas. Bahkan ada juga loh kisah yang mengandung horor. Salah satunya kisah prajurit baret merah saat tersesat di hutan belantara. Kamu penasaran dengan kelanjutannya? Yuk simak terus video dari aku, mari kita bongkar. Kisah horor dari pasukan elit TNI AD ini dituangkan dalam sebuah buku berjudul Kopassus untuk Indonesia. Dalam buku ini, disebutkan seorang prajurit bernama Selvanus membagikan pengalamannya. Buku karya Iwan Santoso dan E.A. Natanegara ini menyebutkan sosok Selvanus adalah pasukan khusus yang disamarkan namanya. Tapi kisah ini adalah nyata dan murni dari pengalaman sang prajurit saat menjalankan misi. Kopassus memang dibentuk sebagai pasukan elit yang memiliki tugas sangat khusus. Lebih tepatnya disebut Operasi Militer Perang atau OMP. Makanya, para prajurit ini dibekali punya keahlian mumpuni agar bisa menjalankan misi dengan baik. Misalnya misi menghancurkan logistik musuh, misi combat SAR, atau misi penyelamatan. Misi lain yang dijalankan Kopassus adalah anti-teror, adventure, hingga operasi intelijen khusus. Dari deretan fungsi Kopassus, turut dialami Selvanus. Kala itu, ia ditugaskan di wilayah Timika, Papua, yang sangat rawan konflik dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau OPM. Kamu jelas gak asing dengan kelompok ini. Sebab dari seluruh konflik bersenjata yang terjadi di tanah air, KKB lah paling panjang episodenya. Bahkan konflik ini sudah turun-temurun terjadi. Karena dimulai sejak 1965 hingga sekarang. Ya, tuntutannya KKB hanya satu, merdeka dan mengibarkan bendera bintang kejora. Mereka ingin mendirikan negara sendiri bernama Republik Papua Barat. Tapi, demi menjaga keutuhan Indonesia, TNI hingga Polri ditugaskan membasmi orang-orang yang dinilai pemberontak ini. Bahkan Kopassus dilibatkan dalam konflik ini dengan sejumlah misi khususnya. Seperti kisah Selvanus yang ditugaskan bersama 9 prajurit dari Batalion 752, mereka adalah prajurit terbaik yang dinilai mampu memikul misi sangat berat. Misi ini adalah operasi penyerangan Komandan KKB, Kelly Kwalik, dan Tadeus Yogi. Kelly, yang merupakan anggota separatis senior bersama kelompoknya, dituding sebagai otak penyerangan markas TNI. Selvanus dan rekannya pun ditugaskan khusus untuk melakukan penyerangan di markas Kelly. Tapi mereka harus melalui medan berat sebelum sampai ke tujuan, melewati pegunungan curam, wilayah berbatu, sungai dengan arus deras, hingga hutan belantara harus dilalui dengan berjalan kaki. Belum lagi cuaca ekstrim yang sangat dingin. Kebetulan operasi ini dilaksanakan saat musim hujan, tepatnya di bulan Oktober 2009. Kamu bisa bayangkan bagaimana beratnya misi ini? Yang namanya manusia otomatis akan sangat sulit jika mengeksplor area baru. Apalagi wilayah yang dilalui gak ada pemukiman. Kalau kelompok KKB, kemungkinan besar sangat memahami medan di sekitarnya karena mereka memang bergerilya di hutan. Tapi berkat bekal dan keahlian selama pendidikan di Kopassus, Selvanus dan rekannya mampu melewati rintangan. Faktanya, selama 4 hari berjalan kaki di dalam hutan, mereka mampu melewatinya tanpa ada hambatan. Sampai di hari kelima, pasukan ini dihadang sungai dengan arus yang sangat deras. Mau tidak mau, mereka menyeberang dengan bantuan tali yang telah disiapkan. 5 pasukan berhasil menyeberangi sungai, sementara 3 lainnya masih berada di tempat semula. Namun 1 prajurit berpangkat kopral hanyut terbawa arus. Ternyata, kopral ini gak mahir berenang. Selvanus pun bergegas melompat ke sungai guna menolongnya. Walau jago berenang, tapi kondisi arus yang begitu deras memaksanya kehilangan jejak. Selvanus yang terombang-ambing malah mendapat hadangan air terjun di depannya. Ia kemudian berusaha mencari pegangan agar bisa menepi. Beruntung tubuhnya yang basah kuyup bisa selamat dan menggapai bibir sungai. Tapi sebagai komandan misi, ia sangat bertanggung jawab terhadap rekannya yang hilang. Dalam benaknya hanya satu, yaitu mencari kopral yang hanyut sampai selamat. Langkah kaki Selvanus kemudian hanya tertuju ke kota Timika untuk melapor ke markas atas insiden yang dialami. Sayangnya, arah ibu kota ke Kabupaten Timika ini tak kunjung dicapai. Yang ada hanya tersesat di dalam hutan belantara. Sampai pada hari ke-6 perlahan-lahan ia mulai sadar
Semua perlengkapan yang dibawa dari markas tak lagi menempel di tubuhnya. Perlengkapan tempur, bekal, termasuk sepatu yang menempel di kedua kakinya semuanya hanyut. Tak sampai di situ, Selvanus juga mengalami situasi yang cukup membingungkan. Perasaan bagaikan berada di alam lain dan sempat berhalusinasi. Anehnya, langkah kakinya terus berjalan sampai hari ke-11. Bahkan berhasil menyeberangi sungai dengan lebar 200 meter sebelum akhirnya tiba di wilayah Timika. Tapi bukan berarti Selvanus telah berhasil sampai ke markasnya. Tubuhnya masih terus berjalan mencari arah pulang. Sampai pada hari ke-18, sejumlah warga Timika menemukannya dengan kondisi selamat. Walau begitu, kondisinya sangat memprihatinkan. Selama 14 hari lamanya, berjalan tak ada makanan yang masuk di perutnya. Alhasil, kondisi fisik Selvanus otomatis turun 100%. Badannya bahkan tinggal tulang belulang yang hanya dibalut kulit. Tak sampai di situ, kondisi mentalnya juga belum pulih secara normal. Matanya kala itu berputar liar, menandakan kesadarannya belum normal. Ia juga menderita luka berat pada bagian kakinya. Tepatnya di telapak kaki yang mengalami bengkak akibat tertancap potongan kayu. Beruntung, dokter yang kala itu memeriksa kondisi kesehatannya mengumumkan kabar baik. Ia dinyatakan terbebas dari penyakit mematikan pulau yang kaya sumber daya alam ini. Tak lain adalah penyakit malaria dan cacing tambang. Bayangkan saja, Anda Selvanus tergigit nyamuk dengan nama Latin Anopheles ini, bisa-bisa nyawanya melayang. Sebab saat nyamuk betina ini mengisap darah seseorang, hanya butuh 7-30 hari saja sampai gejalanya muncul. Kalau tidak ditangani secara medis, kemungkinan besar ajal akan menjemput. Sementara kondisi Selvanus yang sangat memprihatinkan, sudah 14 hari di hutan belantara, tanpa makan, terluka parah, kesadaran yang terganggu, dan tak ada bantuan medis. Setelah melewati masa pemulihan dan dinyatakan sehat, Selvanus mendapat undangan khusus dari Pangdam Cendrawasih agar ke Jayapura. Undangan ini adalah jamuan makan malam dari pemimpin TNI Angkatan Darat di sana. Tapi, hal aneh kembali muncul dari dirinya, di mana makanan yang tersedia di meja dihabiskan seorang diri. Pangdam Cendrawasih dan staf TNI Angkatan Darat seketika terdiam melihat kelakuan Selvanus. Memang tubuhnya tidak mengonsumsi makanan selama 14 hari saat berada di hutan, tapi ia memastikan kalau kondisi ini tidak ada kaitannya dengan kelaparan. Belakangan diketahui, rupanya ada 3 sosok makhluk astral tengah menempel di tubuhnya. Makanya, nafsu makannya sangatlah besar. Ia pun mulai mengingat kalau 3 makhluk ini adalah sosok yang membantunya selama hilang di hutan. Bahkan saat matahari telah terbenam, di luar dugaan kelakuan makhluk ini sangat mirip layaknya manusia pada umumnya. Satu makhluk memijat kakinya, satunya memijak pundak, dan satunya lagi berbagi rokok dengannya. Selesai dari acara ini, ia kemudian dibawa ke orang pintar untuk diobati. Selvanus akhirnya sadar dan bertanya, mengapa ia berada di Jayapura? Yang ia tahu, dirinya tengah menjalankan misi khusus mencari kelompok Kelly Kwalik. Wah, menyeramkan juga ya. Bagaimana kisah dari prajurit Kopassus ini? Apakah kamu percaya? Atau jangan-jangan